Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sangat mengejutkan, betul-betul mengejutkan. Prabowo memakai cara, gagasan, dan ide Anies Baswedan mengenai perang tarif antara China dan Amerika Serikat. Tidak seperti kira-kira yang lain. Yang lain kan menteri-menterinya agak kalut, panik. Perang tarif antara China dengan Amerika akan menyasar ke Indonesia. No way, no way, no way, no way. Anies Baswedan ini secara berpikirnya, karena Anies Baswedan ini adalah orang ekonom, dia mengerti tidak perlu diributkan, tidak perlu kita masuk-masuk antara Amerika dan China. Dalam ekonomi kawan-kawan, dalam ekonomi, saya kebetulan basis saya ini ekonomi juga sedikit. Mau saya tunjukkan ijazah asli saya. Tak usah lah ya, kan ada sekarang masalah-masalah, ada yang palsu-palsu begitu kan. Kita tidak perlu mengatakan kita ini tamatan itu atau begini kan. Tapi yakinlah kawan-kawan, asli saya sedikit. Sedikit asli, palsunya banyak, begitu kan? Tidak. Begini kawan-kawan, Prabowo menyatakan dengan pasti, dia tidak akan ikut-ikut perang tarif antara Amerika dan China. Ini sesuai dengan cara Anies Baswedan. Caranya bagaimana? Tidak usah ikut, kita ambil kesempatan. Tapi kayaknya Prabowo malu-malu menyatakan begitu. Menyatakan bahwasanya kita akan ambil untung dari sini. Kenapa begitu? Dalam setiap perang kawan-kawan, ada yang diuntungkan di situ. Tapi bukan yang kalah atau yang menang antara perang itu. Di belakang itu pasti ada yang untung. Seperti perang yang biasa yang terjadi itu. Itu kadang-kadang perang ini diciptakan antara satu negara dengan negara lain. Apa gunanya? Keuntungan. Persenjataan itu harus diperbaharui kan? Ingat itu. Nah, negara-negara pembuat senjata terkadang menyuruh perang antara negara satu dengan negara lain. Apa gunanya? Membuang senjata-senjata kuno ini, dijual ke negara yang berperang. Seakan-akan dia tidak berpihak, netral kan? Netral antara satu negara dengan lain. Tapi senjata dipakai kedua negara ini berperang adalah senjata dia yang sudah kuno karena diperbaharui. Ada senjata canggih lainnya. Nah, begitu juga taktik dan politik kita dalam berekonomi. Karena Anies Baswedan ini adalah orang yang S3, S2-nya, S1-nya ada bersangkutan dengan ekonomi. Apalagi S3 Anies Baswedan ini adalah polisi ekonomi, polisai atau kebijaksanaan ekonomi. Nah, dia mengerti betul ini. Tidak seperti ada yang dikemukakan oleh menterinya Prabowo. Seperti dikatakannya begini, pondasi ekonomi kita ini kan baik-baik saja. Kalau kita bantah kan, ekonomi kita ini tidak baik-baik. Karena pondasi ekonomi kita ini dari hari-hari itu, sebelum itu, 15 tahun yang lalu, sudah goyah. Dan menarasikan memang goyang sekarang ini, bukan karena perang tarif Trump, tapi ada menteri yang mengatakan begitu. Karena perang tarif Amerika dengan Uni Soviet itu, ini akibatnya kita sekarang ini. Tidak. Tidak pun perang tarif mereka itu, ekonomi kita udah jeblok terus. Karena ekonom mengatakan begitu. Karena saya mengetahui hal itu. Karena Anies Baswedan mengetahui hal itu. Prabowo kata si Profesor Ferry Latuhinhin tak paham dengan hal itu. Tapi sekarang Prabowo paham. Pahamnya bagaimana? Begini kawan-kawan. Kalau dikatakan Sri Mulyani itu seperti begini, dokter mengatakan masalah ekonomi kita ini bukan karena perang tarif. Dokter misalnya mengatakan sebenarnya kalau kita mengatakan kepada dokter yang kita rasakan negara kita ini perut kita sakit. Tapi yang diobati dokter kepala. Begitulah yang dikatakan oleh Sri Mulyani. Mengalihkan persoalan. Bukan yang sakitnya yang diobati, tapi dicari kambing hitam. Akibat itulah negara kita ini, ekonomi kita hancur sekarang. Kan itu yang diterangkan oleh Sri Mulyani. Berbeda dengan Anies Baswedan, pondasi kita. Akui dulu pondasi kita ini memang tidak baik-baik saja. Kita cari langkah. Jangan cari kambing hitam. Rupanya Prabowo melihat hal itu. Dan saya yakin berikutnya Prabowo akan membuat langkah dan gagasan seperti Anies Baswedan. Apa gagasan Anies Baswedan? Kita menjadikan diri kita ini, negara kita ini menetapkan tarif. Kalau Trump menetapkan tarif kepada kita 32%, kemarin kita menetapkan tarif kepada barang Amerika itu 64%. Kita balas macam mana? Kita balas misalnya kejahatan itu dengan kebaikan. Caranya bagaimana? Kita nolkan. Udah saya katakan di konten saya sebelumnya. Nolkan tarif masuk barang as ke Amerika itu ke Indonesia. Nolkan tarif dia masuk barang dari Cina ke Indonesia, dinolkan. Selama ini dari Cina masuk misalnya 30%. Kita buat tarifnya. Kemudian dari Amerika kan kita tahu barang-barang Amerika yang dimasukkan ke Indonesia itu tarifnya 64%. Maka dibalas Trump 32%. Nah sekarang kalau cara ekonom berpikir seperti cara Anies Baswedan, kita nolkan, kita ambil kesempatan di situ. Nolkan barang-barang Amerika ke Indonesia, nolkan barang-barang Cina dari Cina ke Indonesia, nol. Berarti habis itu barang-barang Cina ini kita ekspor ke Amerika. Kemudian barang-barang Amerika ini kita ekspor ke Cina. Karena antara Cina dengan Amerika tak akan ada terjadi lagi perdagangan.
Karena masing-masing mereka kalau dimasukkan oleh Cina langsung barang dia ke Amerika, sampai di Amerika dikenakan tarif 125%, barang-barangnya akan mahal, sangat mahal sampainya di Amerika. Tapi kalau kita nolkan di sini, masuk ke Indonesia dulu. Dari Indonesia ke Amerika, kan cuma ada dikenakan Trump 32%. Kan sederhana. Kalau dari Cina langsung ke Amerika 125%. Kalau dari Cina ke Indonesia dulu, kemudian baru dari Indonesia ke Cina. Cuman 32% dikenakan tarifnya. Itu cara kita berdagang. Tidak perlu kita membiaya segala macam, nanti keuntungannya sangat besar. Artinya kita negara perantara. Itulah yang dikatakan oleh Prabowo. Itulah yang menurut Anies Baswedan yang gagasannya saya tangkap kemarin itu. Itulah gagasan-gagasan para ekonom. Itulah gagasan-gagasan saudagar-saudagar yang berhasil. Begitu caranya kita mengambil masalah ini. Jangan mengkambing hitamkan itu. Itu peluang. Peluang sama kita. Karena yang dihantam orang itu, kalau barang masuk dari Cina ke Amerika, kalau barang masuk dari Amerika langsung ke Cina, ini tidak langsung, tidak masalah, tarifnya sesuai dengan peraturan negara. Apa susahnya? Oh, tahu pun mereka barang dari Cina yang kita ekspor, itu kan re-ekspor namanya. Impor dulu, baru diekspor. Sama dengan barang kita ke Singapura, Singapura ekspor lagi ke luar negara. Begitu caranya. Tidak masalah, karena tarif yang ditetapkan oleh Trump itu adalah yang langsung dari Cina. Yang tak langsung dari Cina tidak masalah. Ini melihat profil-profil seperti ini, apakah ekonom atau menteri-menterinya tahu seperti ini? Tahu sebenarnya. Tapi jangan-jangan ini kita bingung nih, Prabowo ini mau dijungkirkan menterinya atau mau ditolong. Untunglah Prabowo melihat sisi-sisi seperti gagasan Anies Baswedan dan akademisi lain. Dalam hal ini terpaksa. Memang kita dukung Prabowo dalam hal ini. Karena dia memakai gagasan Anies Baswedan. Terima kasih.